Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan bahas mengenai jarak tanam sawit ya. Untuk rekan-rekan, mudah-mudahan dalam video ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi gambaran, terutama untuk rekan-rekan yang baru ingin memulai tanam sawit ya. Jadi langkah pertama ini, rekan-rekan pastikan varietas yang hendak ditanam dari pelepah pendek ataupun pelepah panjang. Baru kemudian tentukan untuk jarak tanam idealnya ya. Jangan mentang-mentang rekan-rekan ini masih awam, masih pemula, untuk memberikan jarak tanamnya asal-asalan ya, seperti ini. Ini adalah kesalahan tanam. Untuk sawit jenis varietas pelepah panjang diberikan jarak tanam pelepah pendek ini ya. Jadi kesalahan yang luar biasa fatal. Dan jika untuk mengulang pun akan memakan biaya. Jadi yang ada hanya rasa penyesalan ya. Seperti rekan-rekan lihat, untuk pelepah di perkebunan ini saling berkaitan ya, atau saling bergandengan. Ini saya perlihatkan. Jadi seperti ini ya. Jadi saling bertabrakan seperti ini. Ini karena faktor kesalahan awal. Jadi untuk rekan-rekan bisa menjadi motivasi ya. Jika ingin tanam sawit, kita harus paham sawit yang hendak kita tanam ini untuk panjang pelepahnya. Kemudian kalau jika sudah paham tentang panjang pelepahnya, baru kita tentukan untuk jarak tanamnya ya. Jangan sampai seperti ini. Jenis pelepah panjang kita berikan jarak tanam pelepah pendek 7x7. Dan ini sangat tidak masuk akal sekali. Rekan-rekan bisa perhatikan ya. Ini hampir saya tidak bisa berdiri tegak di perkebunan ini. Lebih banyak saya merunduk ya, ketimbang saya berdiri tegak. Karena apa? Memang untuk pelepahnya ini saling bertabrakan. Rekan-rekan bisa lihat. Ini dari pokok sebelah sini sampai masuk ke piringan pokok sawit yang sebelah sini ya. Rekan-rekan bisa lihat ini ya. Ini kesalahan yang luar biasa fatal. Untuk rekan-rekan semua bisa menjadi tamparan ya. Kalaupun masih awam, kalaupun ingin bertani menjadi perkebunan kelapa sawit, jadi harus pastikan dulu untuk panjang pelepahnya. Jadi rekan-rekan bisa dilihat ya, hampir tidak bisa berdiri tegak di perkebunan ini. Jadi jangan sampai salah untuk memberikan jarak tanam ya. Jarak tanam ini sangat penting, sangat menjadi pendukung di kesuksesan di perkebunan sawit kita ya. Jadi kalau semisal pelepahnya ini pelepah panjang, jangan sampai kita berikan jarak tanam pelepah pendek seperti ini. Ini 7x7 jarak tanamnya ya. Jadi hampir semua pelepahnya ini saling berkaitan, saling bertabrakan, saling berpapasan seperti ini ya. Jadi hampir tidak ada celah untuk kita langsirnya, sangat merepotkan sekali. Nah ini ya, bisa dilihat banyak yang dipangkas juga ya, supaya bisa lewat. Nah ini dipangkas. Rekan-rekan bisa perhatikan ini ya. Jadi hampir tidak ada celah untuk kita langsir buahnya nanti. Ini pelepahnya sampai dipangkas-pangkas karena memang jarak tanam sungguh luar biasa berdekatan ya. Nih, kalaupun kita beli bibit sawit untuk pelepahnya ini pelepah pendek, masih bisa lah untuk jarak 7x7 masih cukup mendukung, masih performanya masih baik. Memang kalau kita lihat dari fisik pokok sawitnya sangat luar biasa hebat ya, sudah menunjukkan performa dari pokok sawitnya ini besar ya. Untuk pokok sawitnya sudah sangat besar sekali, sudah sangat mendukung untuk keberhasilan tanam sawit. Nah ini seperti ini. Pokoknya sudah sangat besar-besar, jumbo. Ini di usia 4 tahun ya rekan-rekan untuk perkebunannya. Jadi tidak ada celah untuk fotosintesis dari sinar matahari. Hampir semuanya saat kita berjalan harus merunduk ya. Bisa lihat ya, bisa diperhatikan. Jadi saya lebih banyak merunduk ketimbang saya berdiri ini ya. Rekan-rekan bisa perhatikan. Nah ini, kalau masalah ukuran pokok sawitnya sudah luar biasa hebat ya. Pokoknya besar ini ya. Mayoritas pokoknya sangat besar sekali. Sebenarnya untuk mengenai jarak tanam ini
Kata rekan-rekan ada yang bertanya ya, katanya jika sawitnya di usia di bawah 10 tahun masih oke lah, pertumbuhan pokok sawitnya masih oke, performa buahnya masih oke, tapi nanti di usia di atas 10 tahun ada penurunan pasti ya. Itu sebenarnya tidak 100% benar ya. Kita masih patut berharap pada pemupukan yang benar, pada pemupukan yang skemanya yang baik, rutin, kemudian dengan dosis yang tepat. Mudah-mudahan walaupun rekan-rekan memiliki atau sudah terlanjur tanam pokok sawit, jaraknya ini salah, masih ada penyelamatannya ya. Dengan cara tadi masih kita selamatkan dengan pemupukan yang rutin, dengan dosis yang tepat. Mudah-mudahan masih bisa tertolong. Kalaupun ada yang bilang di usia di atas 10 tahun sawitnya ini sudah sangat susah ditolong, itu tidak 100% benar ya. Masih ada penyelamatannya dengan cara pemupukan yang rutin dengan dosis yang tepat. Mudah-mudahan masih tetap bisa dijaga untuk performanya. Nah ini ya, pokok sawitnya sangat luar biasa besar, jumbo ini ya, rekan-rekan bisa lihat. Nah ini untuk pokok sawitnya sudah sangat memadai jika untuk menghasilkan buah lebat dan berbobot ini ya. Jadi kembali lagi untuk topiknya video saya kali ini mengenai jarak tanam ya. Jadi barangkali ada rekan-rekan rencana tanam sawit, masih awam, masih belum tahu tentang dunia sawit, tentang jarak tanam, tentang pancang sawit. Jadi usahakan tanya dengan yang lebih senior, yang lebih tahu, yang lebih paham, yang sudah dahulu tanam sawit di daerah tempat rekan-rekan tinggal ya. Jangan nanti ada penyesalan seperti ini. Jadi untuk jarak tanam 7x7 ini memang masih boleh diperbolehkan digunakan di dalam perkebunan sawit, dengan satu catatan, jenis pelepah yang benar-benar pelepah pendek ya. Jadi kalau maksudnya kalau pelepah panjang kita berikan jarak tanamnya 7x7 ini ya seperti ini jadinya ya. Kebunnya rekan-rekan bisa lihat, bisa perhatikan, sangat menyulitkan, sangat merepotkan saat kita proses panen ataupun aktivitas dalam perkebunan yang berjarak tanamkan 7x7, yang memang sepatutnya jika pelepah panjang ini paling tidaknya kita beri jarak tanam paling kurang-kurangnya 8x8 ya. Sebenarnya untuk jarak tanam 7x7 ini untuk jenis pelepah sawit yang benar-benar pelepah pendek ya. Jadi seperti ini. Hampir semuanya kita harus merunduk ini ya. Nah ini tidak ada selah. Jadi di atas saya pun saya di bawah pelepah ini ya. Ini. Oke. Mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada pengetahuan, ada wawasan untuk rekan-rekan dapat ya. Jadi kunci sukses tanam sawit ini, pelajari dulu bibit sawit yang hendak kita tanam, pelajari dulu bibit sawit yang pelepahnya ini yang bagaimana, pelepah pendek atau pelepah panjang, dan berapa jarak tanam idealnya. Kalaupun rekan-rekan belum paham, tanyakan yang lebih senior, yang lebih tahu, yang lebih dahuluan tanam di daerah tempat rekan-rekan tinggal ya, supaya tidak ada kesalahan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kesalahannya cukup fatal sekali dan berdampak bagi kita ya. Kita merasa menyesal karena sudah memberikan jarak tanam yang kurang ideal. Bukan kurang ideal ya, tepatnya tidak ideal untuk jarak tanam pelepah panjang, kita berikan jarak tanam pelepah pendek seperti ini. Oke, saya tutup. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam tutur kata saya ada kata-kata yang kurang pas, ada yang kurang benar. Saya ucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan hadir, sudah sempatkan mampir. Saya doakan untuk kebunnya selalu terhindar dari segala jenis hama, dan nanti hasil panennya bisa selalu lebat ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.